Perkembangan teknologi banyak berimplikasi dalam pengambilan kebijakan pendidikan. Mari kita bahas dalam diskusi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Sanggarini dan rekan saya Ika Anggraheni. Kami akan berdiskusi tentang kebijakan pendidikan, teknologi, dan literasi digital. Nah, ini membahas kebijakan pendidikan memang menarik ya Bu Ika ya. Sebagai praktisi pendidikan, kita tahu sendiri ya sudah banyak kebijakan pendidikan di Indonesia khususnya ya diterapkan, dievaluasi, bahkan mungkin ada beberapa kebijakan yang sudah tidak dilaksanakan seperti itu ya. Jadi memang kebijakan ini sifatnya dinamis ya, dia pasti menyesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman ya. Jadi berimplikasi kepada pengambilan kebijakan itu sendiri, baik dalam bentuk strategi, program, ataupun sistem pendidikan seperti yang kita tahu saat ini ada kurikulum merdeka maupun kebijakan-kebijakan yang lain. Ya, betul Bu Titis, apalagi dengan pesatnya perkembangan iptek saat ini yang memanfaatkan teknologi dalam pendidikan yang secara tidak langsung menunjukkan pentingnya literasi digital. Ya, nah seperti contohnya kebijakan asesmen nasional itu ya Bu Ika ya, yang saat ini dilaksanakan tidak lagi paper based nih, tapi sudah berbasis sistem online ya. Jadi sekolah harus menyediakan perangkat komputer ataupun laptop ya untuk siswa itu dapat mengakses tes tersebut ya. Ada asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan lingkungan belajar seperti itu ya Bu Ika ya. Nah, walaupun demikian, tapi nyatanya itu kalau kita dengar testimoni teman-teman di sekolah itu juga challenging ya. Jadi tidak semua sekolah itu punya infrastruktur yang memadai ya. Walaupun kalau kebijakannya sendiri, asesmen nasional sejak tahun 2021 untuk saat ini sudah lebih baik ya sepertinya Bu Ika ya. Jadi sekolah sudah mulai berbenah nih untuk menyongsong kebijakan terkait asesmen nasional ini, mulai menyiapkan ya berbagai macam perangkat untuk pelaksanaannya. Ya, setuju Bu Titis, memang berproses ya. Oke, nah nanti di awal ini kita akan berdiskusi ya Bu Ika ya terkait kebijakan pendidikan itu sendiri gitu ya, terkait peluang dan tantangannya apa sih sebenarnya di abad ini ya. Mungkin akan dijelaskan Bu Ika, silakan Bu Ika. Kebijakan pendidikan mengalami reformasi terkini dalam skala global untuk menghadapi tuntutan zaman. Merujuk pada Dukan tahun 2019, memang ada peningkatan kebijakan pendidikan yang saat ini berorientasi pada partisipasi siswa dalam ekonomi masa depan. Hal ini menjadi tantangan dan peluang untuk sistem pendidikan kita, diantaranya 1. Peluang dalam penyesuaian kurikulum dengan keterampilan abad ke-21 seperti literasi digital, berpikir kritis, dan kreativitas. 2. Akses yang lebih luas melalui pembelajaran daring yang memungkinkan pembelajaran tidak terbatas pada ruang kelas fisik dan berpotensi membuka akses pendidikan yang sebelumnya sulit dijangkau. 3. Kolaborasi internasional dan pertukaran ilmu pengetahuan melalui berbagai platform daring yang lebih dinamis dan interdisipliner. Selain peluang, beberapa tantangan kebijakan pendidikan adalah 1. Adanya kesenjangan digital dan ketimpangan akses teknologi. 2. Kualitas pengajaran dalam pembelajaran daring terkait kesiapan pendidik dan infrastruktur yang mendukung. 3. Perubahan peran pendidik yang saat ini utamanya sebagai fasilitator belajar. 4. Hingga privasi dan keamanan data di era digital ini. Penggunaan teknologi dan pendidikan melibatkan pengumpulan data besar tentang siswa yang dapat menimbulkan resiko privasi dan potensi penyalahgunaan data. Jadi, kebijakan ini memang berdampak besar pada bentuk sistem pendidikan di lembaga pendidikan lokal, nasional, maupun global.
Memang seiring perkembangan zaman, teknologi membawa implikasi yang cukup besar dalam penentuan kebijakan pendidikan. Dalam rujukan lain, yakni dari PAPA dan AMFIL tahun 2018, disebutkan beberapa bentuk kebijakan pemerintah dalam integrasi teknologi dan literasi digital sepanjang hayat. Pertama, kebijakan untuk menetapkan penggunaan teknologi di sekolah, misalnya dalam penyediaan perangkat IT untuk pembelajaran di sekolah. Kedua, kebijakan untuk menetapkan teknologi sebagai subjek studi dalam kurikulum secara berjenjang mulai dari SD hingga SMA. Ketiga, kebijakan untuk membangun sistem tata kelola pendidikan nasional berbasis teknologi, misalnya tren pada tahun 2015 hingga saat ini dalam pemanfaatan learning management system. Pemanfaatan teknologi ini diiringi dengan pentingnya kompetensi literasi digital, bahkan dinyatakan sebagai literasi digital sepanjang hayat. Untuk mewujudkan literasi digital sepanjang hayat, pengambilan kebijakan pendidikan sangat dibutuhkan. Literasi digital merupakan bagian dari lifelong learning, yakni kegiatan yang berpusat pada siswa dengan berbagai budaya dalam berinteraksi dengan teknologi digital untuk meningkatkan perspektif pembelajaran mereka yang beragam. Walaupun teknologi sendiri tentunya tidak terbatas dalam bentuk teknologi digital, bisa dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, maupun teknologi sederhana lainnya. Namun memang saat ini tren pembahasan literasi teknologi yang dimaksudkan lebih merujuk kepada pemanfaatan teknologi digital. Literasi digital dapat diperoleh dalam kondisi pembelajaran formal, non-formal, dan informal. Salah satunya melalui pembelajaran terbuka, yakni pembelajaran berjejaring dengan kesempatan belajar yang lebih luas terkait bagaimana, di mana, kapan, dan dengan siapa siswa belajar. Pada prosesnya akan terbentuk personal learning environment dan open network learning environment, yang keduanya menuntut self-regulated learning siswa yang baik dalam literasi digital sepanjang hayat. Memang teknologi dan literasi digital ini saling beriringan, sehingga pendidikan kita harus mengakomodasi keduanya. Inilah mengapa revitalisasi kebijakan publik juga sangat dibutuhkan, Bu Titis. Oke, betul sekali ya, Bu Ika ya. Jadi memang kalau kita membahas revitalisasi kebijakan publik, seperti kita tahu sendiri ya, nyatanya ketika kita membahas teknologi, pemerintah kita maupun lembaga pendidikan kita kan lebih banyak sebagai pengguna ya, Bu Ika ya. Jadi kita belum memiliki kapasitas yang cukup nih dalam mengembangkan, membuat teknologi pembelajaran sendiri. Nah, ini mengapa pasti akan melibatkan banyak pelaku korporasi, perusahaan-perusahaan yang menyediakan berbagai macam teknologi pembelajarannya, seperti yang kita tahu ya Bu Ika ya, baik berupa perangkat keras, perangkat lunak, ataupun infrastruktur digital lainnya ya, seperti sistem pendidikan yang lebih kompleks nih, LMS atau apa itu kan sepertinya kan kita lebih banyak menggunakan ya. Jadi untuk revitalisasi pabriknya sendiri itu sangat dibutuhkan. Jadi pemerintah nih harus benar-benar memastikan bahwa dalam pengambilan kebijakan pendidikan terkait pemanfaatan teknologi itu sendiri tetap harus mementingkan hak universal. Jadi terkait pemerataan hak pendidikan, dan terutama bahwa pendidikan itu harus menyediakan layanan publik yang esensial, terutama untuk pemenuhan hak belajar pada siswa ya, tanpa memandang apapun ya kondisinya ya, misalkan mungkin dari tempat yang kurang bisa atau yang
tertinggal seperti itu ya, dari segi teknologinya maupun dari tempat yang sudah bagus ya teknologinya. Nah, ini juga kaitannya dengan literasi sepanjang hayat tadi ya Bu Ika ya, bahwa memang dalam literasi sepanjang hayat ini sebagai impact ya, penyerta bahwa dalam pemanfaatan teknologi tentunya siswa sendiri juga harus punya literasi digital yang baik ya. Tidak hanya siswa ya, kita ya sebagai pendidik maupun pemerintah itu sendiri yang terlibat di dalamnya. Inilah mengapa dalam literasi digital seperti penjelasan tadi disebutkan juga bahwa siswa harus punya self-regulate learning yang bagus. Jadi dia harus punya kemandirian belajar, kesadaran untuk belajar itu yang bagus gitu ya, supaya dia bisa membentuk personal learning environment-nya sendiri ya dengan baik gitu ya. Bagaimana dia belajar, seperti apa begitu ya, sampai nanti bisa membentuk pembelajaran jejaringnya atau open network learning environment seperti itu Bu Ika. Jadi ini memang sangat penting ya Bu Ika ya. Iya, betul sekali Bu Titis ya. Tidak terasa ya kita hari ini tadi sudah berdiskusi panjang sekali ya, dan sangat menarik juga diskusi kita hari ini ya. Semoga nanti apa yang kita sampaikan di sini bisa bermanfaat buat semuanya dan terutama buat Indonesia nggih. Gitu. Nah, jadi terutama dalam pengambilan kebijakan sendiri itu ya Bu Ika ya, terkait pemanfaatan teknologi dan literasi digital sepanjang hayat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.